Nah, biasanya kenapa sih setelah diinjeksi ini kok malah bopeng, dok? Halo pejuang jerawat, salah satu terapi untuk menghilangkan jerawat dengan cepat yaitu dengan acne injeksi atau suntik jerawat. Nah, tindakan ini biasanya dipilih para cewek-cewek nih. Kalau cowok jarang banget karena alasannya sakit. Tapi cewek-cewek kok bisa suka ya sama satu tindakan ini? Padahal katanya sakit. Apa karena cewek-cewek suka disakitin kali ya? Nah, pertanyaannya, apakah benar tindakan injeksi acne ini sakit? Dan apakah ada efek samping lain selain rasa sakit? Kali ini kita akan membahasnya. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu apa itu tindakan injeksi acne. Injeksi acne ini adalah prosedur yang melibatkan injeksi atau penyuntikan larutan steroid atau anti radang langsung ke lesi kulit atau jerawat atau langsung di bawah kulit dengan tujuan memperbaiki penampilannya dan atau mengurangi gejala seperti gatal ataupun sakit. Di mana sediaan steroid yang paling sering digunakan dalam prosedur ini disebut dengan triamcinolone acetonide dan kadang-kadang disebut sebagai triamcinolone intralesi atau kalau saya nih menyebutnya sebagai KIL, Kenacort intralesi. Kenacort ini adalah merek paten atau merek dagangnya ya teman-teman ya. Jadi supaya gampang aja nyebutnya. Kemudian apa sih keuntungannya injeksi steroid pada acne dibandingkan dengan steroid topikal atau oles dan juga steroid oral ataupun minum? Ada dua keuntungan. Yang pertama, injeksi steroid ini lebih efektif daripada menggunakan steroid topikal ataupun oles. Kemudian yang kedua, injeksi steroid ini hanya mempengaruhi area kulit yang disuntikan saja, tidak mempengaruhi seluruh tubuh seperti steroid tablet yang diminum. Karena kalau diminum ini kan harus dicerna dulu, kemudian difilter di ginjal, dan selanjutnya didistribusikan ke beberapa organ di tubuh. Jadi prosesnya lebih lama ya teman-teman ya. Kemudian kondisi apa saja sih yang bisa dilakukan injeksi steroid ini? Apakah hanya jerawat saja? Ada beberapa kondisi seperti misalnya hipertrophi scar atau keloid scar, kemudian jerawat tipe kista, dan juga kondisi alopecia areata atau kebotakan. Nah, kemudian efek samping apa aja nih dok yang bisa terjadi kalau kita diinjeksi steroid? Ada dua efek samping yang akan saya bahas, yaitu efek samping langsung dan juga efek samping lanjutan. Di mana efek samping langsung yang terjadi itu bisa terjadinya sensasi rasa nyeri. Di mana ambang nyeri seseorang ini kan beda-beda ya teman-teman ya. Buat kamu yang tahan terhadap rasa nyeri, mungkin injeksi ini tidak menjadi masalah. Tapi buat kamu yang tidak tahan nyeri, injeksi ini membuatmu kurang nyaman alias sakit banget. Tapi ingat kata pepatah ya, beauty is pain. Oke? Jadi tahan aja. Kemudian ada efek samping langsung lainnya yaitu terjadinya perdarahan. Namanya juga disuntik ya, dimana bercak darah ini bisa terjadi di area yang disuntikan. Kemudian efek samping langsungnya bisa terjadi infeksi. Kadang-kadang infeksi ini dapat terjadi di daerah kulit yang disuntikan dan mungkin bisa dibilang menjadi bernanah ya. Nah, kalau sudah infeksi seperti ini, penanganannya membutuhkan terapi antibiotik. Kemudian ada efek samping langsung lainnya yaitu berupa reaksi alergi. Dari beberapa efek samping yang sudah disebutkan tadi, reaksi alergi ini adalah efek samping yang paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Karena bisa menyebabkan shock. Tapi ini sangat jarang sekali terjadi ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti ini nggak terjadi di kamu loh. Jadi kamu harus tetap berhati-hati. Dimana reaksi alergi ini dapat terjadi jika kamu sensitif terhadap salah satu bahan dari triamcinolone. Gitu teman-teman. Oke, kemudian efek samping lanjutannya apa aja dok? Dimana bisa terjadinya atrofi atau penarikan kulit, ini terjadi pada area yang disuntikan saja dan bisa memberikan tampilan yang sedikit ada lekukan. Jadi bisa dibilang seperti bopeng gitu pada permukaan kulit ya teman-teman. Jika dosis yang diberikan ini kurang tepat, itu makanya penting sekali tindakan injeksi ini dilakukan oleh dokter yang berkompetensi. Ingat, dilakukan oleh dokter ya, bukan diawasi oleh dokter. Dalam kondisi yang sangat jarang, ini juga bisa menyebabkan kondisi kulit yang borok.
Nah, biasanya kenapa sih setelah diinjeksi ini kok malah bopeng, Dok? Selain karena dosis yang diberikan ini kurang tepat, bisa juga karena ukuran jerawat yang diinjeksi belum memenuhi kriteria atau indikasi yang tepat. Kalau tadi di awal kita bahas jerawat tipe kista ya, nah biasanya tuh tipe pustul atau tipe papul sudah minta disuntik atau diinjeksi. Ini yang salah, yang bisa menyebabkan terjadinya bopeng. Kemudian efek samping lanjutan lainnya bisa terjadi telangiektasia, di mana pembuluh darah kecil di daerah yang disuntikkan atau diinjeksi ini menjadi lebih terlihat daripada kondisi normal. Selain itu, ada efek samping lanjutan lainnya berupa perubahan pigmen. Dapat mencerahkan kulit di sekitar area perawatan atau yang diinjeksi. Ini biasanya terjadi terutama pada orang-orang yang berkulit gelap ya teman-teman ya. Kemudian ada efek lanjutan lainnya di mana bisa menyebabkan perawatan kamu ini menjadi tidak efektif. Karena bisa menyebabkan timbulnya jerawat yang berulang, seperti itu. Nah, jika steroid yang disuntikkan di dekat wajah, biasanya bintik-bintik seperti jerawat ini dapat muncul di kulit sekitar yang disuntikkan tadi. Seperti itu teman-teman. Pada kondisi yang jarang, mungkin ada peningkatan pertumbuhan rambut yang sifatnya sementara di area yang diinjeksi. Itu makanya kalau kita lihat kadang ada bulu-bulu tipis atau rambut-rambut tipis di area pipi ya, itu efek dari steroid. Selain itu, pada kondisi jarang juga terjadi perubahan mood atau suasana hati atau insomnia atau susah tidur dapat terjadi pada pasien yang sangat sensitif terhadap efek dari steroid. Jadi terapi injeksi steroid intralesi pada umumnya adalah prosedur yang aman dan tidak akan menyebabkan peningkatan berat badan atau pertumbuhan rambut yang berlebih seperti steroid topikal atau yang dioleskan. Dimana jumlah steroid yang disuntikan ini kan kecil banget ya teman-teman ya. Resiko steroid yang diserap ke dalam aliran darah dalam jumlah yang cukup untuk menghasilkan efek samping internal itu sangat rendah. Jadi tindakan ini aman dilakukan sejauh indikasi dan dosisnya tepat. Gitu teman-teman, oke? Segitu aja dulu pembahasan kita tentang injeksi akne kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kamu juga bisa tonton beberapa video lainnya yang ada di channel Dr. Valentino yang membahas seputar kesehatan kulit. Sampai ketemu di video kesehatan kulit estetik lainnya. Stay glowy!